Perkenalkan, nama saya Sandri. Di sini kakak akan mengajarkan mengenai coding. Dari teman-teman semua mungkin ada yang tahu mengenai coding, ada juga beberapa yang belum mengetahui tentang coding. Tidak apa-apa, nanti kita akan mempelajarinya bersama-sama ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, dari adik-adik semuanya, di sini ada yang tahu nggak apa itu coding? Oke, mungkin di sini Kakak akan menjelaskan mengenai contoh-contoh menggunakan coding dulu ya. Di sini adik-adik ada yang bisa, di rumahnya ada yang punya robot nggak? Ad nah, itu merupakan salah satu, alat yang digunakan menggunakan coding ya. Coding yang digunakan itu merupakan, program untuk instruksi gerak robotnya. Ada yang di sini mempunyai robot remote control. Nah, di situ kita menggunakan bahasa program untuk bisa menggerakkan, robot tersebut gitu. Ketika kita ketik maju, nah robotnya ikut maju. Ketika kita mundurkan, robotnya ikut mundur gitu. Nah, itu salah satu instruksi yang dilakukan menggunakan coding. Selanjutnya itu website. Nah, di sini ada yang sering mencari tahu tentang hal-hal yang luar biasa nggak gitu. Seperti kakak itu kan hobinya di bidang astronomi ya. Jadi kakak sering juga ngeliat mengenai bintang, mengenai eh, luar angkasa gitu. Jadi kakak tinggal searching di Google, di situ langsung keluar tuh yang ingin kakak cari. Nah, itu menggunakan bahasa program coding lah juga ya. Ketika kakak ngetik di situ secara tidak langsung codingnya mencari nih di mana data tersebut sehingga kakak bisa melihat ketika kakak mengetik tersebut gitu. Selanjutnya mesin. Dari adik-adik pernah ngeliat belum yang seperti di TV-TV kita lihat kayak robot yang punya lengan ser untuk membuat suatu alat. Nah, itu juga menggunakan bahasa coding program gitu. Selanjutnya itu alat, beberapa alat yang digunakan untuk penghancur mesin dan lain-lain itu juga menggunakan bahasa coding tahu. Misalnya yang nggak jauh dari kita itu yang bisa kita lihat di depan ini, laptop dan juga HP kita. Itu juga menggunakan bahasa coding tahu. Jadi ketika kita mulai menggunakan HP, kita ketik-ketik-ketik, itu secara tidak langsung codingnya mengikuti instruksi tangan kita gitu. Oke. Jadi apa itu coding? Ada yang bisa menjawab? Dari kakak contohkan tadi, bisa menjawab belum? Apa itu coding? Oke, mungkin bisa kakak jelaskan ya secara singkat. Jadi, coding itu merupakan sebuah instruksi dalam bentuk bahasa program agar komputer dapat menjalankan perintah tersebut gitu. Jadi, ketika kita melakukan instruksi A, dia melakukan A. Ketika kita suruh B, dia juga melakukan B gitu. Nah, coding tadi merupakan instruksinya. Jadi kita suruh A, dia bergerak sesuai A gitu. Karena alat tersebut tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi dengan bahasa coding kita bisa menyuruh alat-alat tersebut gitu. Nah, dalam hal coding tersebut ada yang namanya algoritma. Algoritma ini merupakan urutan langkah-langkah yang terstruktur digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Jadi, ketika kita meminta ambil suatu pena. Nah, jadi alat tersebut instruksi mengikuti apa yang kita suruh. Dia berdiri, berjalan, menuju ke meja, mulai menunduk, mengambil pena, dan juga berdiri, terus kembali ke kita dan memberikan ke kita. Nah, itu langkah-langkahnya untuk mengambil pena. Nah, sedangkan instruksi tersebut merupakan coding, sedangkan algoritma itu langkah-langkahnya gitu. Jadi di sini adik-adik paham kan apa itu coding dan juga algoritma? Coding itu perintahnya, algoritma itu langkah-langkah dari melaksanakan perintah tersebut gitu. Oke. Nah,
Adapun algoritma yang harus kita buat, itu yang pertama itu harus terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik ini ya harus jelas. Kita itu menyuruh apa pada alat tersebut gitu. Nah, yang kedua, memiliki awal dan akhir. Kita suruh dia, yang pertama dia berdiri, sampai nanti akhirnya dia memberikan pena tersebut ke kita. Nah, itu selanjutnya itu langkah logis dan berurutan. Jadi kita tidak terlalu bertele-tele memberikan instruksi ya. Jadi ketika kita meminta untuk mengambil pena, ya dia berdiri. Jadi kita tidak harus memintanya itu hal yang tidak logis. Masa kita nyuruh dia ngambil pena, dia harus melakukan scotch jump, harus manjat dulu, harus melompat-lompat dulu. Nah, itu bisa kita lakukan, namun akan sulit ketika kita melakukan instruksi tersebut gitu. Selanjutnya itu efektif. Nah, dari perintah yang kita lakukan itu harus sesimpel mungkin sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu. Sampai di sini kita pahami mengenai algoritma. Nah, ini contohnya bisa kita lihat. Jadi, Nana diminta mamanya untuk pergi ke pasar membeli barang. Mama minta membeli sesuai urutan agar Nana satu jalan karena toko jualan barang sesuai urutan. Nah, yang pertama, Nana diminta membeli baterai untuk laptop ayah. Kedua, Nana disuruh membeli puzzle untuk adik. Yang ketiga, Nana diminta membeli minum untuk kakak. Yang keempat, membeli sayur buat mama. Dan yang terakhir, membeli bola buat abang. Di sini kita bisa ngelihat nih, langkah pertama yang harus dilakukan Nana. Yang pertama, Nana harus membeli baterai. Yang kedua, Nana harus membeli puzzle. Yang ketiga, harus membeli minum. Yang keempat, sayur. Dan kelima, bola. Nah, itu merupakan algoritma yang harus dilakukan Nana sehingga dia sesuai instruksi ibunya. Maaf, instruksi mamanya ya. Kan orang kota jadi manggilnya mama ya. Nah, bisa kita lihat instruksi pertama dia membeli baterai untuk laptop ayah nih. Selanjutnya dia membeli puzzle untuk mainan adik. Selanjutnya beli minum untuk kakak. Selanjutnya itu membeli sayur buat mama dan juga membeli bola untuk abang. Di sini ada yang suka main bola. Nah, oke. Oke, di sini kita coba untuk memahami mengenai algoritma tadi ya. Oke, di sini mungkin saya akan memberikan instruksi. Nah, ketika saya bilang A, semua serentak megang rambut ya. Ketika saya bilang B, semua serentak megang mata. Yang ketiga, ketika saya bilang C, megang hidung. Dan yang keempat, ketika saya bilang D, dagu. Oke, semua siap? Oke. A. Nah, C. Oke, saya ada yang salah. Nah, itu merupakan instruksi yang harus kita lakukan. Nah, lebih kurang algoritma dan juga coding itu seperti itu ya. Instruksi atau perintah yang dilakukan. Nah, dari teman-teman sudah mengetahui mengenai algoritma dan juga coding. Nah, bisa kita implementasikan nih. Kak, kita coba pengen praktekin nih melakukan instruksi yang bisa dibuat secara sederhana. Nah, adik-adik bisa ketik website berikut ya. Nah, ketika sudah diketik, bisa dilihat websitenya ya. Website codingnya. Sebentar. Oke. Nah, di sini adik-adik bisa ngelihat di sebelah kiri kakak ini merupakan instruksi-instruksi yang akan kita lakukan kepada kucing kita yang warna oranye ini tahu. Terus instruksi ini bisa kita ketik seperti ini. Nih, kakak mau kucingnya pindah 10 detik nih. Nah, tuk tuk. Nah, dia pindah sendiri. Oke, hanya kakak ingin kucingnya itu berputar berputar 15 detik nih.
dia bisa berputar. Nah, dia pindah dan juga berputar. Nah, selanjutnya kakak mau kucingnya itu sambil berputar dia mengatakan halo. Nah, oke, bisa kita ketik. Nah, dia sambil berputar dia bisa mengatakan hello. Selanjutnya apa ya? Oke, mungkin bisa kita buat yang lainnya ya. Ini banyak variasi yang ingin kita lakukan instruksi-instruksinya sesuai yang adik-adik inginkan dan adik-adik mau nih. Banyak banget nih yang mau kita lakukan. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Oke, kakak. Masa kakak jelasin semua? Ya, mungkin adik-adik semua bisa coba praktekin. Ada yang bingung? Oke, nggak ada yang bingung ya. Nah, soalnya kakak ada challenge nih buat adik-adik semua. Tadi kucingnya udah ada, soalnya yang mau kakak minta buat adik-adik buatkan kucing tersebut berjalan ke depan. Soalnya setelah dia bisa berjalan ke depan, buatkan kakak kucing tersebut bisa berputar berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah. Berarti harusnya dia ke bawah, jadi dia berputarnya ke atas. Itu arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Setelah itu bisa buatkan kakak juga kucingnya naik ke atas. Setelah berputar dia naik ke atas. Setelah itu buatkan kucingnya mengatakan sesuatu. Nah, buat adik-adik semua bisa bantu kakak melakukan tersebut ya. Nah, untuk itu nanti bisa dikirim lewat WA aja biar kakak bisa ngelihat nih dari adik-adik semua pembuatannya bagaimana. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita pelajarin buat hari ini. Terima kasih. Semangat belajar terus.